Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang beriman kepada qada dan qadar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah. Kenalkan, nama saya Wanda Nuraniha. Kenalkan, saya Syifa Aulia. Kenalkan, nama saya Lydia Vanessa. Perkenalkan, nama saya Rio Ahmad. Perkenalkan, nama saya Azhar Pedet. Kenalkan, nama saya Muhammad Adi Gunawan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Azhar. Pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya, qada dan qadar. Menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar sebagai ilmu Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi kepada makhluk di masa mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar. Dalil as-sunnah hadis Rasulullah. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau yang bisa dibilang sperma, kemudian berubah menjadi alqalah, segumpal darah. Selama 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah, sepotong daging. Selama 40 hari kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan rohnya padanya. Dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengajarkan amal perbuatan penghuni surga hingga ketika jaraknya dengan surga cuma 1 lengan. Tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengajarkan amal perbuatan penghuni neraka dan ia pun masuk neraka hingga ketika jaraknya dengan neraka cuma 1 lengan. Tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengajarkan amal perbuatan penghuni surga dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. C. Perilaku penerimaan beriman kepada qada dan qadar. 1. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hikmahnya qada dan qadar tersebut sangat logis, masuk akal. Apabila kita sulit memahaminya, hal tersebut berarti bahwa kita sendiri yang belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai hal tersebut. 2. Memahami yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih suatu. 3. Allah tidak akan menyalahi hukumnya sunatullah hingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. 4. Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih suatu
karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. 5. Tidak boleh putus asa karena senantiasa husnadzan pada keadilan Allah. 6. Mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. 7. Bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Selanjutnya yaitu D, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Yang pertama yaitu sikap optimis. Mengapa manusia tidak mampu terbang seperti laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disebut takdir. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, kauliyah dan kauniyah. Hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalkan matahari, bulan, dan planet lainnya. Seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Quran Surat Fussilat 41 ayat 11. Yang kedua, berikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan mengapa ada ikhtiar, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 90. Yang artinya, sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 23 surah 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu segera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Dari beberapa ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha berlomba dan berkompetisi menjadi orang-orang yang tepat. Siapapun yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, berarti dia sedang menuju keberhasilan. Pepatah Arab mengatakan, manjada wajada. Artinya, siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan. Ketiga, bertawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibantu dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar pengertian tawakal diambil diantaranya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim Al-Jafar bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah kemudian bertawakallah. Peristiwa ini menyimpulkan pemahaman bahwa sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terkait erat dengan ikhtiar, atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Firman Allah Subhanahu wa taala kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Al-Imran surah 3 ayat 159. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.